Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andri Abmeribun dari Stasiun Klimatologi Jayapura. Saat ini akan mempresentasikan resume jurnal yang berjudul Influence of the Positive Indian Ocean Dipole or IOD in 2012 and El Nino Southern Oscillation in 2015 on the Indonesian Rainfall Variability. Atau dalam terjemahan bebasnya yakni pengaruh IOD positif di tahun 2012 dan ENSO di tahun 2015 terhadap variabilitas curah hujan di Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Desi Mareta dan kawan-kawan. Selanjutnya, berikut ini adalah outline dalam presentasi saya hari ini. Pertama ada pendahuluan, kedua data dan metode, kemudian yang ketiga hasil dan pembahasan, selanjutnya kesimpulan dan referensi. Sebagai pendahuluan, Indonesia terletak di wilayah ekuatorial, berada di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yakni dua samudra Pasifik dan samudra Hindia. Posisi strategis Indonesia ini menyebabkan wilayah Indonesia banyak dipengaruhi cuaca dan iklimnya oleh sirkulasi global, seperti sirkulasi Hadley, sirkulasi Walker. Sirkulasi global ini menyebabkan adanya fenomena-fenomena cuaca dan iklim seperti La Nina, El Nino, IOD, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, Desi Mareta dan kawan-kawan berfokus pada kejadian El Nino dan IOD positif. El Nino sendiri adalah fenomena global yang diakibatkan oleh adanya interaksi lautan atmosfer yang ditandai dengan memanasnya suhu muka laut di wilayah Samudra Pasifik bagian timur dan tengah. Dalam keadaan normal, wilayah Indonesia akan menjadi wilayah naiknya angin atau wilayah konvergensi dalam sirkulasi Walker. Namun pada saat kejadian El Nino, wilayah Indonesia akan menjadi daerah subsidensi atau daerah angin turun, dan wilayah Samudra Pasifik bagian timur dan tengah akan menjadi wilayah konvergensi atau angin naik. Dalam fenomena IOD positif, wilayah Indonesia umumnya memiliki suhu muka laut yang lebih rendah dibandingkan dengan suhu muka laut di wilayah Samudra Hindia. Terdapat juga perbedaan tekanan udara antara wilayah Indonesia dan juga Samudra Hindia. Wilayah Indonesia memiliki tekanan udara yang lebih tinggi, sementara wilayah Samudra Hindia memiliki tekanan udara yang lebih rendah. Selanjutnya adalah data dan metode. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada 6, yakni data suhu muka laut, data curah hujan, data angin meridional, data angin zonal, data omega, dan data DMI dan Nino 34. Periode data yang digunakan yakni dari Januari 2005 sampai Desember 2015. Kurang lebih ada 11 tahun data yang digunakan. Untuk lokasi penelitian berada di 10 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur hingga 150 bujur timur. Untuk metode penelitian, yang pertama, perhitungan rata-rata klimatologis. Digunakan rumusan sebagai berikut, di mana XI adalah bulan, XJ adalah tahun, dan N adalah jumlah data. Selanjutnya, untuk perhitungan anomali, digunakan rumusan sebagai berikut, di mana BI adalah data asli, X bar adalah data rata-rata. Kemudian untuk perhitungan standar deviasi digunakan rumusan sebagai berikut, di mana XI adalah data asli, X bar adalah data rata-rata, dan N adalah jumlah data. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan software GRADS. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dalam penelitian ini, periode penelitian dibagi dalam 4 musim atau 4 periode, yakni periode DJF atau Desember, Januari, Februari, periode MAM, Maret, April, Mei, atau yang disebut juga periode peralihan 1, kemudian periode JJA, Juni, Juli, Agustus, dan periode SON atau September, Oktober, November, yang disebut juga sebagai periode peralihan 2. Dari gambar berikut dapat diketahui bahwa rata curah hujan dalam penelitian ini, khususnya untuk wilayah Indonesia bagian selatan, meliputi Pulau Jawa hingga Merauke, memiliki curah hujan yang cukup rendah,
pada periode JJA dan SON. Sementara itu, untuk periode DJF, hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. Khusus untuk wilayah Pegunungan Tengah Papua, memiliki curah hujan yang cukup tinggi pada periode DJF, MAM, JJA, maupun SON. Selanjutnya adalah standar deviasi. Dari hasil penelitian ini bisa dilihat bahwa pada periode JJA dan SON, wilayah Indonesia bagian barat memiliki standar deviasi yang cukup tinggi dibanding dengan wilayah lainnya. Sementara pada saat periode DJF dan JJA, hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki standar deviasi yang lebih rendah lebih rendah. Selanjutnya untuk time series DMI dan NIO 34. Dari gambar berikut dapat diketahui bahwa pada tahun 2006 dan 2012 terdapat IOD positif di Indonesia. Namun, dalam penelitian ini, yang digunakan yaitu pada saat kejadian IOD positif tahun 2012. Sementara itu untuk El Nino sendiri, terdapat dua juga, yakni terjadi pada tahun 2009 dan 2015, di mana dalam penelitian ini yang digunakan yaitu El Nino pada tahun 2015. Nah, berikut ini adalah korelasi spasial antara curah hujan dengan DMI dan NINO 34. Dari korelasi spasial antara curah hujan dengan DMI, dapat diketahui bahwa pada periode JJA dan SON, wilayah Indonesia bagian selatan dan barat memiliki korelasi yang negatif. Sementara itu pada saat periode DJF dan MAM, wilayah Indonesia hampir secara keseluruhan memiliki korelasi yang positif. Berikutnya, korelasi spasial antara curah hujan dengan NINO 34. Dapat dilihat bahwa korelasi negatif terjadi pada periode JJA dan SON di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu pada saat periode DJF dan MAM, sebagian pulau Sumatera, sebagian pulau Jawa bagian barat, dan Kalimantan memiliki korelasi yang positif. Selanjutnya adalah anomali SST angin zonal dan meridional pada saat IOD positif 2012 dan El Nino 2015. Bisa kita lihat pada gambar berikut bahwa suhu muka laut di wilayah Samudra Hindia pada tahun 2012 sejak periode DJF sudah mulai memanas, kemudian dan menguat pada saat bulan JJA. Nah, hal ini diikuti pula oleh adanya gerakan angin dari wilayah barat Indonesia menuju ke Samudra Hindia bagian barat. Hal ini juga diakibatkan oleh adanya perbedaan tekanan udara. Sementara itu, pada saat kejadian El Nino, bisa dilihat bahwa suhu muka laut di wilayah Samudra Pasifik bagian timur dan tengah sudah mulai menghangat sejak periode DJF, kemudian sedikit berkurang pada saat periode MAM, dan meningkat terus hingga periode SOM. Angin juga, sirkulasi angin dapat dilihat di sini bahwa angin bergerak dari wilayah Indonesia menuju ke Samudra Pasifik. Selanjutnya ini merupakan sirkulasi Walker yang diambil dari vektor angin zonal dan vektor angin vertikal. Vektor angin vertikal ini diperoleh dari lapisan 1000 mbar sampai 100 mbar. Nah, dari gambar berikut dapat diketahui bahwa saat kejadian IOD positif 2012, wilayah Indonesia merupakan daerah turun angin, di mana digambarkan sebagai wilayah yang dengan berwarna biru dengan vektor angin yang turun ke bawah. Sementara wilayah Samudra Hindia merupakan wilayah dengan vektor anginnya naik ke atas begitu. Sementara pada saat kejadian El Nino tahun 2015, bisa dilihat bahwa wilayah Samudra Pasifik bagian timur dan tengah anginnya cenderung naik ke atas, sementara wilayah Indonesia anginnya turun ke bawah. Ini sejalan dengan teori sirkulasi Walker pada pendahuluan yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Dan untuk anomali curah hujan sendiri pada saat kejadian IOD positif di tahun 2012, sejak bulan Juli hingga September, wilayah Indonesia sudah mengalami anomali curah hujan negatif, yang berarti bahwa terjadi defisit curah hujan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pada saat kejadian El Nino di tahun 2015, pada gambar berikut, dapat dilihat bahwa terdapat anomali negatif di wilayah Indonesia sejak Januari hingga Desember. Hal ini menandakan bahwa pada saat kejadian El Nino ini,
di hampir seluruh wilayah Indonesia adalah sejak bulan Januari hingga Desember mengalami defisit curah hujan. Berikut ini adalah kesimpulan dalam penelitian ini. Yang pertama, secara umum curah hujan Indonesia pada periode JJA dan SON memiliki nilai yang rendah. Yang kedua, fenomena IOD positif di tahun 2012 mengakibatkan berkurangnya curah hujan di bagian barat Indonesia, sedangkan bagian timur Indonesia tidak mengalami defisit curah hujan. Kemudian yang kedua, pada periode El Nino di tahun 2015, wilayah Pasifik Barat atau Indonesia bagian timur mengalami defisit curah hujan. Berikut ini adalah referensi dalam penelitian ini. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Halo, saya Presley. Menurut Andre, mengapa saat El Nino 2015 curah hujan Indonesia bisa begitu berkurang curah hujannya atau mengalami defisit curah hujan yang sangat-sangat yang lumayan cukup ekstrim? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Saudara Presley. Saya akan menjawabnya. Dapat dilihat pada gambar berikut. Pada saat El Nino 2015, angin dari wilayah Indonesia bergerak menuju wilayah Samudra Pasifik. Nah, angin ini membawa massa udara, dan massa udara itu sendiri merupakan pembentuk adanya awan-awan hujan. Dan dari sirkulasi Walker berikut, dapat dilihat bahwa wilayah Indonesia itu merupakan daerah subsidensi angin atau angin turun. Sementara wilayah Pasifik itu merupakan wilayah angin naik atau wilayah konvergensi. Sehingga wajar bila Indonesia akan mengalami defisit curah hujan, karena tidak adanya angin ke atas yang menyebabkan updraft, pembentukan, dan selanjutnya sampai pembentukan awan hujan. Demikian adalah jawaban dari saya. Apakah Saudara Presley sudah puas? Saya menyimak jawaban dari saudara Andre. Jawabannya saya terima dan saya puas dengan jawabannya. Terima kasih untuk jawabannya. Salam sukses. Baik, terima kasih. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua.